Dari yang jauh dulu nih, Pak Ganjar. Pak Ganjar silakan Pak Ganjar, ada usulan tambahan atau bagaimana, silakan. Pak Banjar. Duren Sawit, Pak Banjar, bisa mendengar? Silakan Pak Banjar. Halo. Iya langsung Pak Banjar, silakan. Halo. Iya, halo, sudah didengar. Halo. Sudah didengar Pak Banjar? Halo Pak. Iya, silakan. Ya, satu. Saya. Halo. Saya tidak. Saya langsung ngomong aja Pak. Ya, silakan. Pak Banjar, silakan Pak Banjar. Iya Pak Banjar, silakan. Kami bisa mendengar suara Anda. Regulator, administrator. Jadi saya usulan aja bahwa dinas kesehatan itu kan menjadi regulator. Kemudian di bawah itu ada operator. Operator itu ada dua juga Pak. Jadi operator sebagai upaya kesehatan perorangan, juga operator upaya kesehatan masyarakat. Ya. Jadi itu dipisahkan. Jadi jangan nanti ketika dinas kesehatan sebagai regulator itu dikasih sebagai operatornya UKM. Kan selama ini seperti itu. Puskesmas kita kasih dinas kesehatan. Padahal puskesmas itu sendiri adalah sebagai operator UKM. Iya. Ya, jadi ini yang tadi memisahkan jadi operator sama regulator ini, jadi kan tidak bisa rolling, tidak bisa steering, jadi harus betul-betul regulator murni. Dia membuat regulasi tentang UKM, membuat regulasi tentang UKP. Nah, operatornya dipisahkan juga, jadi bagaimana memposisikan. Nah, selama ini kan puskesmas kita itu jadi takut dia akan menjadi juga operator untuk UKM gitu. Ya, terus? Jadi itu kita lihat. Jadi sementara melihat itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Pak Banjar, itu kan begini Pak. Sebetulnya ini puskesmas kan banyak banget tuh Pak. Oke, Pak Banjar, itu puskesmas kan banyak banget. Satu daerah tuh bisa, kalau kota-kota itu biasanya 4 ya. Biasanya antara 4 atau minimal 4. Kalau kabupaten itu bisa lebih dari 20 tuh. Lebih dari 20 gitu. Lebih dari 20 gitu. Itu gimana Pak? Karena gimana itu? Ada konsepnya nggak? Apa dijadikan sebuah holding? Jangan-jangan nanti begitu KM juga kasih jelas ketua KU kita jadi KM juga butuh di satu daerah itu yang pelayanan kesehatan. Lalu kita sepakat bahwa pelayanan kesehatan itu kompromis benar dari promotif sampai dia regulasi. Dia bisa dipisahkan. Oke. Terus? Ini tidak boleh dipisahkan seperti Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian kita mengukuran itu nanti secara saya inginkan seperti rapat kemarin di Atas Pusat bahwa ini organogram seperti apa? Mungkin kan banyak kalau organogram tata hubungan antara rumah sakit dengan dinas kesehatan, kementerian kesehatan dengan organisasi sosial keluarga, organisasi sosial itu seperti apa? Mungkin perlu kemudian membuat organogram. Oke. Seperti apa organogramnya? Kalau
jadi di mana maka bertanggung jawab pada UKP, mana bertanggung jawab KM itu. Karena saya tahu bahwa dinas kesehatan itu menjadi betul-betul berregulasi, tetapi tidak sebenarnya untuk terjadi pengawasan dan pengendalian untuk UKP atau rumah sakit, pengawasan dan pengendalian terhadap KM-nya untuk mas yang berbagai lain yang bakal saya. Ya. Oke, bisa ditangkap ya. Ya. Jadi, oke Pak Banjar, ada lagi yang udah ditutup ya, oke lah. Ada nggak apa? Oke, nanti Pak Banjar masih mendengarkan. Oke, yang pertama, yang di perjalanan Pak Heru ada masukan? Dan Pak Heru, yang di jalan Pak Heru? Masih memanggil Pak, putus. Oh, masih putus ya. Mungkin Pak Nonot dulu. Pak Nonot, ada masukan Pak Nonot? Purbaling ya, Pak Nonot. Oke, Pak Nonot, silakan Pak Nonot. Halo. Iya, Pak Nonot, monggo. Ya, terima kasih Pak Sun. Ya, jadi kalau saya melihat protokol Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten itu sangat berbeda ya. Kalau di Dinas Kesehatan Provinsi dia tidak membawa puskesmas. Kalau Dinas Kesehatan Kabupaten kan membawa puskesmas. Sehingga seolah-olah Dinas Kesehatan Kabupaten itu masih bertindak sebagai operator karena membawa puskesmas. Ya. Jadi kalau misalnya Dinas Kesehatan ingin konsentrasi sebagai regulator, mestinya puskesmas itu dilepas saja. Ya, betul. Saja nanti dengan rumah sakit. Nah mungkin supaya tidak terlalu banyak UPD, maka puskesmas itu dijadikan berapa kelompok dalam satu kabupaten. Sehingga nanti fungsi regulasinya akan lebih konsen untuk Dinas Kesehatan Kabupaten. Itu kalau dikelompokkan Pak Nonot, juga Pak Banjar, ketika itu dikumpulkan jadi sebuah holding atau dibagi beberapa kelompok, itu peran UKM-nya tetap kan? Nanti peran UKM-nya itu masing-masing dari rumah sakit maupun puskesmas pastinya diberi porsi. Ya. Ya. Dan mungkin memang begini, selama ini kan puskesmas diberi beban dua ya, UKM dan UKP. Oke. Terus? Ya. Makanya nanti porsi UKM ini harus dirumuskan kembali. Nanti peran dari masing-masing puskesmas dari rumah sakit itu seperti apa? Tentu tidak boleh mengurangi tujuan dari pencapaian UKM. Ya, saya kira begitu. Oke. Jadi kalau ini mau didorong sebagai regulator dan administrator, tentu nanti pada titik tertentu itu memang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu menjadi sangat besar ya, sangat besar peranannya karena dia sebagai regulator sekaligus administrator itu ya Pak Anu. Jadi nanti juga tentu bukan puskesmas saja loh, mungkin ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sifatnya publik milik pemerintah yang juga harus diperlakukan sama sebagai operator ya Pak Nonot.
saya pikir Dinas Kesehatan nanti akan istilahnya dalam tanda kutip membawahi semua fasilitas kesehatan baik swasta maupun negeri. Nah, posisi swasta kan dengan negeri sebenarnya kan hampir sama, cuma negeri lebih bisa dikendalikan dibanding swasta. Ya kan? Mestinya memang ya Menteri Kesehatannya kabupaten itu ya Dinas Kesehatan. Jadi kan Dinas Kesehatan tidak hanya mengatur rumah sakit daerah saja, tapi rumah sakit swasta juga diatur. Program-program misalnya UKM juga mestinya kalau bagus sih rumah sakit swasta juga harus ikut berperan untuk mewujudkan tujuan UKM. Tidak hanya rumah sakitnya pemerintah saja yang ngurusi UKM. Nah, cuma formulasinya seperti apa lah monggo. Oh ya. Oke, yang lainnya Pak Nonot masih ada? Begini, untuk Pak Banjar dan Pak Nonot dan yang lain, tadi saya lupa untuk memberitahu bahwa ada usulan rumah sakit kelas A ke depan itu mau ditarik menjadi tanggung jawab pusat. Rumah sakit kelas B provinsi, kemudian rumah sakit kelas C dan D itu kabupaten kota. Nah, sementara itu bagi sebelum undang-undang revisi 32 itu ada atau ditetapkan, yang sudah berlaku itu masih berlaku seperti biasanya saja gitu. Jadi ke depan itu. Bagaimana pendapat Pak Nonot dengan Pak Ganjar? Pak Banjar, silakan. Ini masih Pak Nonot, kan? Pak Nonot dulu, nanti baru Pak Banjar. Ya. Pengertian diambil lalu itu apakah di bawah kendali pusat atau hanya apa ya? Nah, karena kan itu miliknya provinsi, ada yang rumah sakit kelas A milik provinsi. Itu pengambilan itu dari mulai aset, dari semen dan seterusnya atau seperti apa? Kalau dari koordinasinya mungkin ya, koordinasinya mungkin saya setuju kalau itu dipegang oleh pusat, kendali apa. Tapi kalau manajemennya mau seperti apa, itu kira-kira daerah bisa melepasnya ke pusat. Ya, itu. Bukan. Oke, Pak Nonot, ini masih dalam hasanah pemikiran, tetapi itu masih banyak yang harus didiskusikan ya, karena belum tentu seperti rumah sakit Sutomo itu, tapi Sutomo kan sudah ada. Maksudnya bagi yang akan misalnya rumah sakit Purbalingga itu akan menjadi kelas A, itu pengelolaannya tentu bukan atau pengelolaannya atau apapun itu namanya, itu menurut ide tersebut karena menjadi rumah sakit kelas A itu bukan lagi kabupaten kota atau menjadi kelas B, tetapi menjadi provinsi. Nah itu nanti apakah regulasinya, apakah apapun itu belum, hanya ini satu ide yang tercetus oleh teman-teman dari Adinkes bersama mantan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, kalau menurut saya tidak sesimpel itu ya, karena ini menyangkut aset daerah ya. Daerah, tentu kita harus bicara dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Bapak Bupati dan seterusnya. Ini tidak gampang saya pikir. Oke. Udah Pak Nonot, kalau enggak kita kembali Pak Banjar lagi tuh pertanyaan saya yang terakhir ini. Ya, bagi
Oke. Ya, terima kasih. Pak Banjar? Bisa bicara aja Pak, kalau ini pasti dengar. Pak Banjar bisa bicara dengan Pak Banjar. Tadi ide ada apa? Silakan Pak Banjar. Ya Pak Kun, ini harus jelas. Jadi ketika kita mendorong regulasi dengan operator, ini jangan ambivalen lagi. Kalau saya bilang ambivalen, ini kenapa pusat sekarang mengatur rumah sakit lagi, mau mengerjakan rumah sakit lagi? Kalau kita ingin mendorong, berarti regulator. Departemen Kesehatan kan regulator paling tinggi tentang kebijakan dan sebagainya. Kalau masih dikasih mengelola rumah sakit, ya terus ini kan menjadi operator lagi. Ini harus tegas Pak. Jadi memang atau membuat sebuah regulasi baru lagi tentang bagaimana mengelola pusat rumah sakit rujukan. Misalnya Cipto. rujukan nasional maksudnya. Ya, Cipto kemudian yang rujukan nasional itu itu harus ada lembaga baru. Jadi jangan nanti Kementerian Kesehatan sebagai top regulator kesehatan di Indonesia itu mengelola. Disibukkan dengan mengurus rumah sakit yang sifatnya operator ini. Ya, mengelola itu. Oke. Setuju. Ya. Oke. Itu pendapat saya Pak Kun. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak Kun. Oke Pak Banjar, terima kasih. Pak Heru, apa bisa berinteraksi Pak Heru? Kalau nggak ada jawaban Pak Hanafi deh yang dekat. Pak Hanafi. Pak Hanafi. Hanefi. Pak Hanefi. Halo bos. Halo bos Mutu. Mutu. Hanefi. Masih bisa mendengar? Hah? Tapi kita nggak usah masuk ke deh. Yang tadi A ke Ana, enggak, kita masuk peran aja deh, fungsi ini ya. Yang dimaksud pusat itu bukan pengelolaan. Enggak, yang dengerin. Iya. Ini Bu Zainab nih. Jadi yang diambil oleh pusat tadi itu bukan pengelolaan. Pengelolaan itu tetap pada pemilik, kalau menurut saya. Jadi tapi regulasinya. Jadi rumah sakit A itu maksudnya itu regulasinya oleh pusat, B oleh provinsi, C dan D oleh kabupaten kota. Itu bukan pengelolaan, tapi regulasi, termasuk perizinan dan sebagainya. Nah, adapun Sutomo contohnya ya, Sutomo itu kan milik pemerintah daerah, provinsi, bukan berarti dia hanya B, tidak. Kalau menurut saya dia bisa A. Pengelolaannya itu oleh pemilik, yaitu Pemprov Jatim. Nah, dia pun bisa menjadi rujukan nasional. Yang namanya rujukan nasional itu kan pada fungsi, bukan pada struktur jenjang hierarki. Nah, jadi Sutomo itu bisa menjadi rujukan nasional meskipun pemiliknya adalah Pemprov Jatim. Tetapi regulasi untuk Sutomo ada pada Kemenkes. Jadi saya pikir harus kita anukan betul. Jadi bisa aja Pemprov itu punya rumah sakit, tapi bisa aja mungkin cuma TPD, ya, tidak harus B, bisa D, ya. Tetapi pengelolanya itu Pemprov, tapi regulasinya ada di kabupaten kota. Jadi saya tetap pada masalah fungsi, kemampuan pelayanan. Ya, itu kalau menurut saya. Jadi kemampuan pelayanan itulah yang diregulasi oleh siapa. Sedangkan pengelola tetap pada ownernya, pada pemilik. Itu pendapat saya. Jadi nanti masalah jenjang rujukan
Sutomo menjadi rujukan tersier meskipun dia milik Pemprov daerah. Itu menurut saya. Makasih. Boleh silakan. Boleh ditambah juga tulis dulu. Ya, oke. Okay. Pak Dwi silakan Pak Dwi. Tidak harus itu yang lainnya mau. Oke. Enggak sampai kamu. Baik, saya Dwi Handono. Jadi terkait sisi rujukan atau kepemilikan ya silakan. Cuma saya ingin mengingatkan juga bahwa ada rumah sakit juga kalau bisa terkait dengan puskesmas barangkali ya nanti ya. Itu memang selama ini seolah-olah puskesmas merujuk pasien yang berlaku ya Pak. Puskesmas merujuk pasien ke rumah sakit. Tapi mungkin ke depan mungkin bisa diatur terkait dengan pembinaan kapasitas medis di balai pengobatan puskesmas. Jadi selama ini kalau dinas sering ke puskesmas dalam rangka supervisi program macam-macam. Ujung-ujungnya SPG juga barangkali. Nah, tapi kalau kapasitas pelayanan medisnya ini juga perlu ditingkatkan. Ya, dan itu yang ahli adalah orang rumah sakit, entah dokter spesialis atau dokter umum dan sebagainya. Sehingga hubungannya pun rujukannya harus timbal balik. Terkait. Jadi hal ini belum diatur karena banyak pengalaman hubungan antara dinas dengan rumah sakitnya sendiri nggak akur. Jadi bagaimana rumah sakit bisa ke puskesmas kalau antara induknya sendiri tidak akur. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan bisa kita lebih perbaiki. Terima kasih. Ini kembali ke Bu Zainab. Misalnya tadi pembinaan klinis medis, menurut saya rumah sakit rumah sakit ya, mungkin rumah sakit daerah atau apapun, itu bukan hanya membina teknis medis di puskesmas saja, tetapi membina sarana pelayanan kesehatan primer. Jadi mestinya, karena selama ini juga yang di supervisi oleh dinas kan masalah manajemennya, masalah program, tetapi belum pernah ada supervisi tentang teknis medis. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini salah satu fungsi dari rumah sakit, juga tidak hanya membina puskesmas tetapi membina puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan primer lainnya. Itu pendapat saya. Oh silakan ya. Enggak apa-apa, langsung aja. Ya. Baik, sekarang Putu Eka yang bicara. Saya tadi tertarik dengan yang disampaikan oleh Dr. Zainab terkait dengan fungsi rumah sakit tadi ya, contoh Sutomo tadi. Jadi saya setuju bahwa Sutomo itu tetap menjadi milik Pemprov Jawa Timur, ya. Tapi secara regulasi diatur oleh pusat. Nah, kenapa harus diatur oleh pusat? Karena sebagai rumah sakit rujukan tersier, Sutomo akan banyak menerima pasien dari luar provinsi. Nah, pasien-pasien yang dari luar provinsi ini berarti ada lintas provinsi yang akan terjadi, sehingga tanggung jawab pusat untuk bagaimana mengatur sesuatu yang sifatnya lintas provinsi seperti ini, termasuk dari sisi pembiayaannya. Kalau misalnya itu adalah pasien yang tidak mampu, yang harus didanai dengan asuransi sosial, maka seharusnya ada mekanisme yang diatur oleh pusat juga mengenai hal itu, sehingga tidak terjadi dana dari Pemprov Jawa Timur habis terserap untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat luar Jawa Timur, yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab pemerintah lain. Nah, dalam hal ini mungkin bisa menjadi tanggung jawab pemerintah daerahnya masing-masing asal pasien, atau menjadi tanggung jawab pusat. Demikian menurut saya, Pak Kun. Terima kasih. Oke, masuk ya, kembali itu fungsi jadi poin penting. Ini ada masukan dari Dr. Kusmedi. Halo Dr. Kusmedi, tampaknya dia monitor aja, Direktur Rumah Sakit. Ini mungkin. Halo? Ya, Pak Kusmedi ya? Halo? Oh, putus. Kusmedi lewat dia monitor dan dia memberi masukan bahwa tadi apa itu kok hilang. Tadi bahwa dia mengusulkan bahwa tupoksi itu dirangkum dalam sistem kesehatan nasional. Maksudnya ini nanti di daerah itu sistem kesehatan daerah ya, yang jelas. Tapi jangan terlalu birokratis, makanya nggak jalan. Jadi nanti harus jelas, itu harus saling ini. Atau Pak Kusmedi, menurut informasi Anda monitor, aktif aja bilang dong, coba.
Pak Kus hubungi kami. Apakah bisa mendengar suara kami? Pak Kusmayadi ini dia ketua di tempat kami yang ngurusi masalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan tim dari tim Persi itu komandannya tentang BPJS ya Dr. Heru yang sedang jalan itu. Terus wakilnya dari rumah sakit swasta untuk tim ini. Nah, besok tanggal 12 ini ada semacam pertemuan dengan BPJS untuk berbicara masalah lebih detail lagi masalah itu. Pak Komes ini nggak masuk. Oke, Pak Hanafi. Kok Hanafi terus ya aku? Atau Pak Nonot, Pak Banjar yang mau ada masukan lagi? Tidak. Pak Heru nggak bisa kontak ya? Pak Heru? Ada poin-poin lagi Bu Zainab? Iya Heru? Siapa ini? Iya lu, siapa ini? Pak Nonot. Oh, Nonot, ya silakan Pak Nonot. Ya, sedikit menanggapi tentang pendapat Bu Zainab ya. Ya, Bu Zainab. Tentang regulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat pada rumah sakit pemerintah daerah, rumah sakit daerah yang kelasnya kelas A. Iya. Gimana Pak? Sebenarnya selama ini sudah dilakukan itu dengan sistem rujukan, dengan penetapan kelas masing-masing rumah sakit, tentu itu sudah ada regulasinya. Jadi selama ini juga Sutomo sudah diposisikan sebagai pusat rujukan tersier untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Jadi saya pikir fungsi itu sudah terjadi dan sudah dilaksanakan di saat ini oleh pemerintah pusat. Iya. Rujukan mengatur tentang itu. Saya pikir kemudian tentang pembiayaan yang dikhawatirkan akan menjadi masalah terkait dengan lintas batas, itu juga dari sistem pembiayaan yang selama ini sudah disusun, pemerintah pusat juga sebenarnya tidak mengatur. Sehingga tidak ada masalah terhadap pengiriman pasien-pasien dari luar provinsi dan luar daerah yang lain. Saya pikir sudah sistem itu sudah jalan. Tinggal maksud dari pengambilan yang pemerintah pusat terhadap rumah sakit kerasa itu mau seperti apa? Kalau hanya regulasi, saya pikir sudah sekarang sudah jalan. Saya pikir begitu. Kemudian fungsi pembinaan rumah sakit puskesmas itu tadi pendapat dari Pak Cianjana ya bahwa yang selama ini mensupervisi kan dinas kesehatan terhadap rumah puskesmas. Kalau fungsi itu akan dibebankan ke rumah sakit, untuk tidak dalam posisi itu sebagai tugas rumah sakit, tetapi regulasi yang ditetapkan oleh dinas kesehatan yang memberikan tugas kepada PPK untuk memberikan pembinaan kepada PPK 1 dalam sebuah sistem, bukan sebagai tupoksi rumah sakit. Iya. Bisa jadi dinas kesehatan meminta ahli-ahli dari luar untuk membina puskesmas, gitu ya. Jadi tidak sebagai tupoksinya rumah sakit. Iya. Itu saya pikir itu. Terima kasih. Iya, makasih. Ya, mungkin ada lagi, Pak. Jadi dan ini Pak, tadi sebenarnya saya menekankan pada fungsi ya. Jadi betul itu kan sudah jalan, tapi mungkin perlu ditegaskan. Karena ada pendapat ya. Misalnya rumah sakit miliknya provinsi, tetapi dia tipenya D. Ya, ini tipenya D. Padahal tipe D itu mesti regulasi ada di kabupaten
kota. Nah, tapi kan ini masih rancu, jadi makanya kita harus menegaskannya dalam aturan ini harus tegas betul bahwa fungsi regulasi itu berdasarkan kemampuan dari rumah sakit, bukan berdasarkan pemilik. Ya Pak ya. Jadi kalau rumah sakit tipe D, meskipun pemiliknya provinsi, tetap itu berada dalam regulasinya kabupaten kota. Itu aja sebenarnya, saya hanya ingin menekankan itu. Ya, mungkin dari sisi perizinan ya. Iya. Izin harus menjadi kewenangan kabupaten ya. Iya, meskipun pemiliknya provinsi. Jadi kadang-kadang pemahaman itu, dan pengaturannya, pemahaman itu kadang-kadang masih rancu karena merasa milik provinsi, dianggap kabupaten kota tidak berwenang. Iya. Mungkin ada lagi Pak? Ya, kalau perlu itu provinsi jangan punya wakil ke rumah sakit kelas C. Nah, iya selanjutnya harus. Iya, baik Pak. Iya, mungkin ada lagi pendapat ini? Iya. Iya, kalau ada lagi Pak Bu Putu. Iya, monggo ini Mbak Lu. Terima kasih. Saya ingin menanggapi tadi pendapat dari Bu Zainab yang mengatakan bahwa pengaturan rumah sakit itu melihat ke kemampuan rumah sakitnya. Jadi kalau rumah sakit kelas D diatur oleh kabupaten kota, kelas A oleh pusat dan seterusnya. Kalau saya sih kok melihatnya lebih ke di mana wilayah rumah sakit itu beroperasi. Kalau misalnya rumah sakit milik provinsi kelas apapun, dia beroperasi di sebuah kabupaten, maka dinas kesehatan kabupaten itu yang seharusnya mengatur, karena dampak dari operasi rumah sakit tersebut akan mempengaruhi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu rakyatnya dinas kesehatan tersebut gitu. Sehingga menurut saya dinas kesehatan itu yang paling akan bertanggung jawab terhadap status kesehatan masyarakatnya, terhadap pembiayaan kesehatannya dan sebagainya. Sehingga harusnya dinas kesehatan di kabupaten tersebut terlepas dari kelas rumah sakitnya dan pemiliknya, seperti itu kalau menurut saya Bu. Terima kasih. Oke, Pak Nonot mungkin masih monitor. Pak Dwi ada? Oke. Sudah siapa lagi? Silakan. Ya, aku. Banjar, Dr. Banjar. Oh, silakan Pak Banjar. Belum aku. Pak Mujo. Iya, siap. Silakan. Ya, jadi itu yang saya dan Mbak Putu, saya selamat siang Mbak Putu, swastiastu, saya orang Bali. Ya, orang Bali. Depannya ada pangkatnya EGM. Bahwa memang di mana lokasi rumah sakit itu berada, jadi dia akan harus taat dengan regulasi yang ada di sana. Nah, tadi saya jadi berkaitannya ketika RSCM tipe A berada di Jakarta. Nanti kemudian kewenangan dinas kesehatan regulatornya ada di kementerian atau di pusat. Ini kan menjadi rancu lagi. Dimana ada kewenangan dinas kesehatan sebagai regulator di daerah Jakarta ini untuk mengatur RSCM. Karena RSCM itu mengatur mungkin sebagian 70% dari Jakarta, rakyat Jakarta karena berada di sini. Paling 30% rujukan dari nasional. Jadi regulasinya harusnya tunduk berada di regulasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya setuju adalah pembiayaan. Ada aspek pembiayaan yang harus dipikirkan oleh pusat. Ketika rumah sakit rujukan nasional, ini yang harus disahkan. Kalau regulasi ya harus kita dorong bahwa dinas kesehatan menjadi regulator, dia harus kuat di regulator, kasih kewenangannya regulator di sana. Nah, sistem pembiayaannya yang harus dipikirkan. Contoh kebalikannya, kayak kami rumah sakit jiwa Duren Sawit ini adalah tipe A, rumah sakit daerah tapi tipe A. Jadi seperti apa? Kami harus tetap tunduk dengan regulasi yang ada di dinas kesehatan provinsi. Itu Pak Kun, Mbak Putu, Bu Zainab. Kelihatan orang Balinya katanya.
Oke, yang lainnya Pak Banjar? Sepakat ya? Seperti itu. Mungkin itu yang pendapat sementara saya. Oke, silakan. Pak Hanafi mana nih? Enggak. Mana Pak Hanafi? Telepon aja. Oke, Pak Banjar itu sudah jadi banyak poin. Tadi Pak Heru ternyata bisa melihat, tidak bisa mendengar gerakan ini karena Ini suaranya di streaming kok putus. Nggak, gila aja, suaranya kecil loh, Mbak. Oh, kecil. Sekarang besar apa kecil? Iya, masih kecil. Nggak mau di komputer nggak keluar suaranya. Atau jaringan kami putus di sini. Enggak, di sini masih suaranya Pak Banjar jelas sekali ya. Waduh, bulat gitu, kelihatan balinya. Tapi petata petitinya nggak kelihatan, Ting. Oke. Sebenarnya itu Pak, teman-teman di Jogja, pendapat saya. Oke, ya. Terima kasih. Nanti kita rumuskan, ya nanti harapan. Ini jadi value nih, ente sendiri harus jelas ini. Nanti. Ya oke. Ya. Terus dikasih contoh sekalian aja, ya Pak. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga perlu saya informasikan bahwa semua draft revisi ini bahwa semua dinas termasuk dinas kesehatan itu ada kelasnya, kelas A, B, C gitu, nggak seperti sekarang. Jadi sekarang sama saja. Nah ini akan ada klasifikasi. Jadi bukan size rumah sakit saja, tetapi dinas pun akan semacam itu. Jadi nanti sangat mungkin bahwa dinas kesehatan itu kelasnya kelas B, tapi di bawah wilayahnya itu ada rumah sakit yang begitu banyak atau kelas. Nah itu masuk kelas A atau kelas B itu tidak tahu. Meskipun itu hanya mengelola wilayah yang seluas 4 kecamatan gitu, mungkin akan terjadi itu kan ini. Jadi ada yang nah ini mungkin akan lebih dapat keadilan, mendekati equity dan equality akan diusahakan mendekat. Oh, yang satu lagi ngajar. Oke lah. Pak Nevi. Oke, nanti Pak Nonot masih. Pak Sasongko mana nih? Waduh, Pak Sasongko nggak masuk. Iya. Ada poin lain? Tidak ada. Oke. Nanti kita coba merangkum dari diskusi ini. Jadi dengan harapan untuk memperkaya masukan kita pada tim, dan diharapkan nanti malam sudah kita bisa susun baik. Jadi bagi yang ini akan kita